kabarnya hari ini? Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami telinga seorang murid, telinga yang mau dengar-dengaran ya Bapa. Juga ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Oke, shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Pada kali ini kakak akan membawakan cerita yang berjudul Menjadi Sombong Setelah Ditolong. Ayatnya ada di 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 29. Lalu di 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 21. Lalu ada di Yesaya 38 dan yang terakhir ada di Yesaya 39. Adik-adik bisa baca ayat-ayatnya di rumah ya. Kali ini kakak akan menceritakan tentang seorang raja dari bangsa Israel. Namanya Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini siapa sih, Kak? Raja Hizkia ini kenapa sih, Kak? Raja Hizkia ini adik-adik merupakan raja yang baik, raja yang taat, raja yang setia di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memberkati Raja Hizkia dan membuat Hizkia ini menjadi raja yang luar biasa. Dan Tuhan pun memberkati bangsa Israel karena Raja Hizkia adik-adik. Namun, pada pemerintahan terakhirnya, Raja Hizkia ini menderita sakit yang hampir membuat ia mau meninggal. Lalu Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya. Katanya, "Engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati." Nah, mendengar hal ini adik-adik, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Lalu Hizkia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu. Mendengar doa Hizkia dan melihat air mata Hizkia ini adik-adik, lalu Tuhan meminta kembali Nabi Yesaya untuk berkunjung kepada Hizkia dan memberikan pesan kepada Hizkia. Katanya, Tuhan akan menyembuhkan Hizkia dan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Tuhan akan membuat keajaiban pada Hizkia dengan membuat bayangannya menjadi mundur 10 tapak. Nah, lalu tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersuka cita. Raja Hizkia ini menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tapi adik-adik, Raja Hizkia ini ketika sembuh, dia nggak berterima kasih sama Tuhan. Namun Raja Hizkia ini malah menyombongkan diri dan menjadi angkuh. Kesombongannya ini terlihat ketika ia memamerkan semua harta bendanya kepada utusan-utusan Babel yang sedang berkunjung ke kerajaan Israel. Tidak ada barang yang tidak Hizkia pamerkan kepada utusan-utusan ini. Semuanya Hizkia pamerkan adik-adik. Nah, mendengar hal ini, Nabi Yesaya menjadi kaget dengan apa yang telah dilakukan Hizkia. Lalu Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Hizkia. Katanya, segala harta benda yang telah dipamerkan kepada utusan-utusan Babel ini pada suatu saat nanti akan diangkut ke Babel. Wah, artinya bangsa Israel akan hancur di tangan kerajaan Babel. Serem banget kan adik-adik? Makanya adik-adik ketika sudah ditolong sama Tuhan, adik-adik nggak boleh sombong. Adik-adik seharusnya mengucap syukur dan berterima kasih. Ada satu pribadi yang berbeda dengan Hizkia. Ada yang tahu namanya siapa? Bener banget, namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbeda dengan Hizkia. Tuhan Yesus selalu rendah hati dan tidak pernah sombong. Tuhan Yesus memiliki surga
tapi dia rela turun ke bumi, merendahkan dirinya sampai mati untuk menebus dosa-dosa manusia karena kasih-Nya itu yang begitu besar. Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kepada kita, kepada adik-adik, kepada kakak, dan kepada semuanya untuk selalu tetap rendah hati dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Misalnya nih, ketika adik-adik mendapatkan nilai 100 di ulangan matematika, seharusnya kalian bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan kalau hari ini aku mendapatkan nilai ulangan matematikaku 100. Nah, harusnya seperti itu. Adik-adik gak boleh sombong dan tidak boleh memamerkan nilai ulangan adik-adik kepada teman-teman yang nilainya di bawah kalian. Mungkin itu aja firman Tuhan pada kali ini. Jangan lupa ayat hafalannya ada di Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita baca sekali lagi ya. Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Oke adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar itu bisa menjadi buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih.